Salam Patunggilan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama akan mengikuti ibadah kebaktian keluarga pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan hendaklah di dalam hati kita mengatakan demikian. Beribadatlah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, datanglah ke hadirat-Nya dengan hati yang gembira. Pertolongan kita hanyalah berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sambut dengan kita pujikan Kidung Jemaat 13 bait yang pertama dan yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah kebaktian keluarga pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang akan mengurapi setiap hati kami masing-masing. Untuk itu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mengaku akan setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 5, ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Matius 5, ayat 13 sampai dengan yang ke-16, yang demikian firman-Nya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan kita pujikan Kidung Jemaat 235 bait yang pertama. Berkat-Mu turun bagai
Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, renungan malam hari ini diberi judul yaitu Kamu adalah pupuk bumi dan terang dunia. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, agenda kegiatan GKJW Semajelis Agung, termasuk gereja kita, GKJW Mulyosari, mulai Kamis yang lalu, tanggal 21 Mei, sekaligus juga pembukaan bersamaan dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan sampai dengan tanggal 21 Juni 2020, kita masuk di dalam bulan kesaksian dan pelayanan GKJW di tahun 2020. Dengan tema besar yaitu Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Berbicara mengenai bersaksi, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga yang demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pesan Tuhan Yesus ini juga berlaku bagi kita sampai saat ini. Dan kita tidak perlu khawatir karena kita akan menerima kuasa seperti murid Tuhan Yesus, yaitu melalui perantaraan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena di dalam kebersamaan kita sebagai Gereja Kristen Jawi Wetan, kita memiliki kesempatan selama lebih kurang 1 bulan penuh untuk secara jujur kita boleh menakar kembali kesaksian dan pelayanan kita, khususnya di bumi Indonesia ini. Terutama di mana masa-masa saat ini, yang mana bangsa kita, bangsa Indonesia, dan juga negara-negara di dunia sedang berjuang mengatasi pandemik virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita untuk boleh menghayati rangkaian kegiatan yang telah dirancang selama bulan kesaksian dan pelayanan di tahun 2020 ini, khususnya di jemaat kita, GKJW Mulyosari. Perenungan kali ini warga jemaat akan diajak untuk melihat kembali atau merefresh apa yang kita pahami tentang apa makna bersaksi itu, dan nanti sekaligus kita boleh melakukan evaluasi komunal atas realitas kesaksian kita, baik sebagai seorang pribadi ataupun sebagai institusi, dalam hal ini gereja. Nah, setelah melakukan pemetaan awal ini, warga jemaat akan diajak untuk mengingat kembali identitas diri kita masing-masing melalui refleksi atas bacaan Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang baru saja kita baca bersama. Pemetaan realitas kesaksian pribadi maupun institusi. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak para ahli mengatakan bahwa saat ini kita hidup di era disruptif atau disrupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hal yang tercabut dari akarnya. Masa di mana bermunculan banyak sekali inovasi-inovasi yang tidak terlihat, tidak kita sadari,
baik itu oleh organisasi atau sebuah institusi yang mapan sekalipun, sehingga dapat mengganggu jalannya aktivitas tatanan sistem yang lama, bahkan bisa menghancurkan sistem yang lama itu. Era di mana kita sebagai pribadi dan institusi suka ataupun tidak suka harus menemukan cara baru di dalam melihat dan menyikapi realitas kehidupan. Penetrasi atau tekanan-tekanan teknologi di dalam seluruh aspek kehidupan manusia memaksa manusia untuk menemukan makna, menemukan cara baru atas banyak hal. Dan salah satunya terkait dengan kesaksian. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di era disruptif ini ada sebuah perubahan-perubahan yang besar yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya, saat ini kita tidak menyadari atau kita tidak menyangka bahwa kita melakukan ibadah online seperti saat ini. Mungkin selama ini kita tidak terpikirkan bahwa ini akan terjadi di dalam kehidupan berjemaat kita. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang perubahan-perubahan ini yang harus kita maknai, kita pahami, dan kita lebih bijak menyikapinya. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita saat ini di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 tadi, mari kita merenungkan kembali. Kita merenungkan sejenak untuk melakukan pemetaan atau refleksi kesaksian pribadi maupun institusi. Ada beberapa pertanyaan nanti yang boleh kita renungkan bersama. Kalau kita diskusikan tidak mungkin karena kita secara online, tetapi mari kita mencoba refleksikan diri kita masing-masing dalam memetakan kesaksian pribadi kita. Bapak Ibu, saudara bisa melihat tabel yang pertama dan juga ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang Ibu Bapak dan Saudara pahami tentang kesaksian kita selama ini? Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja wujud kesaksian kita selama ini? Dan dari jawaban pada poin yang kedua itu tadi, apa evaluasi Bapak Ibu Saudara terhadap yang pertama, daya atau kekuatan pribadi di dalam kita bersaksi. Kemudian keterampilan apa saja atau berjejaring di dalam pengembangan kesaksian itu. Kemudian buah atau dampak kesaksian yang sudah kita lakukan. Nah, dari 3 pertanyaan evaluasi ini, maka kira-kira jawaban apa yang menurut Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu maknai atau Bapak Ibu saudara renungkan? Yang pertama, sangat tidak puaskah? Tidak puas, biasa-biasa saja, puas dan sangat puas. Dan nantinya dari jawaban Bapak Ibu dan saudara ini, kira-kira refleksi apa yang sudah Bapak Ibu alami selama ini di dalam kita bersaksi? Nah, kira-kira apa yang menjadi kekuatan kita di dalam kita bersaksi, kemudian kreativitas atau keterampilan apa selama kita bersaksi di dalam kehidupan kita berjemaat. Kemudian di tabel yang kedua juga ada pertanyaan, yaitu tentang pemetaan kesaksian secara institusi atau bergereja kita. Yang pertama, apa saja wujud kesaksian gereja kita selama ini, mulai dari tingkat jemaat, tingkat majelis daerah, maupun tingkat majelis agung atau sinode. Kemudian pertanyaan berikutnya, berdasarkan jawaban poin 1,
Apa evaluasi dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Ada 3 refleksi yang perlu kita maknai bersama. Yang pertama, daya atau kekuatan institusi atau bergereja kita di dalam bersaksi selama ini. Keterampilan berjejaring dalam pengembangan kesaksian itu apa saja? Kemudian buah atau dampak kesaksian yang sudah dilakukan oleh sebuah institusi atau gereja kita. Apakah sangat tidak puas, tidak puas, biasa-biasa saja, puas dan sangat puas? Dan seperti tabel yang pertama, itu nanti Bapak Ibu bisa mengevaluasi kira-kira kegiatan gereja apa saja yang sudah dilakukan, terutama di dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini, dan nantinya Bapak Ibu bisa memberikan solusi atau memberikan masukan kira-kira apa yang perlu ditingkatkan di dalam kegiatan kita berjemaat khususnya di dalam kesaksian. Kalau pada tanggal 21 kemarin, seperti foto yang ada di tayangan ini, Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan bagaimana panitia bulan kesaksian dan pelayanan GKJW Mulyosari membagikan sembako untuk warga yang terdampak COVID-19. Nah, ini salah satu contoh saja bagaimana gereja atau sebuah institusi di dalam melakukan misinya, yaitu bersaksi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kemudian dari 2 tabel evaluasi tadi atau pertanyaan tadi, mari kita coba mencari korelasi kesaksian pribadi maupun institusi. Ada 2 pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Jika kita sandingkan hasil pemetaan kesaksian pribadi maupun institusi itu tadi, yang pertama, temuan apa yang menarik perhatian kita di dalam pemetaan kesaksian, baik pribadi maupun institusi? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana korelasi antara kesaksian pribadi, kesaksian institusi kita selama ini? Bagaimana jika temuan dan korelasi kesaksian pribadi atau institusi itu tadi kita kaitkan dengan teks bacaan kita pada saat ini di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16 tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perikop ini sebenarnya ditujukan secara khusus bagi murid-murid Tuhan Yesus. Bisa kita lihat di Matius 5 ayat yang kedua. Kepada para pengikutnya, Yesus menegaskan di ayat yang ke-13, dikatakan di dalam bahasa Yunani, Hamais esestu halastiskis, kalian adalah garam bumi. Penegasan identitas sebagai garam bumi ini erat kaitannya dengan tradisi di Israel pada waktu itu. Pada zaman Tuhan Yesus, penduduk Israel sering memakai garam atau halas yang diambil dari lumpur laut mati, dan biasanya mereka meletakkan halas itu pada parit kecil yang dibuat mengelilingi tanaman agar rumput dan tanaman liar di sekitarnya mati, dan kemudian memungkinkan tanaman yang utama tumbuh dengan subur atau dengan baik. Dalam hal ini garam bisa dikatakan berfungsi sebagai pupuk tanaman. Dan agar garam itu menjadi pupuk yang efektif, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mereka harus mampu menyebar, memberi kekuatan dan rangsangan dari dalam tanah. Artinya adalah hidup dan kerja para pengikut Yesus harus benar-benar membumi. Para murid harus bersaksi ke seluruh bumi
dan mampu memberi kekuatan dan menumbuhkan iman percayanya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai pupuk. Garam itu harus tetap kokoh dan utuh, di mana unsur-unsur kimia yang menyuburkan, yaitu unsur-unsur iman para pengikut Yesus boleh terjaga kelengkapannya. Sedangkan di ayat yang ke-14, Yesus menegaskan kepada para muridnya, dikatakan juga di dalam bahasa Yunani, amais esestu fostu kosmo. Kata kosmos dalam bahasa Yunani bisa diartikan sebuah sistem yang teratur. Sedangkan di dalam konteks Alkitab atau kata fos atau terang selalu dilihat sebagai manifestasi atau perwujudan Allah yang selalu mencipta. Kalau di Kejadian 1 ayat yang ketiga, itu Allah menciptakan terang. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-9 dikatakan bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sebuah terang atau fos di dalam bahasa Yunani. Ada unsur dan makna kreativitas di dalam ungkapan fos tersebut. Dengan demikian ungkapan pada ayat yang ke-14 ini bisa diterjemahkan, kalian adalah terang atau yang kreatif untuk sistem, dianalogikan yaitu bangsa dan masyarakatmu. Maka kita harus menjadi terang yang boleh memiliki kemampuan untuk selalu kreatif di dalam bersaksi yang boleh memberkati bagi banyak orang. Dari apa yang tertuang di dalam Matius 5, bacaan kita tadi di ayat 13 sampai dengan yang ke-16, kembali ditegaskan kepada kita akan panggilan sebuah kesaksian sebagai pengikut Kristus di masa sekarang ini. Kita tidak boleh menyembunyikan daya kehidupan dan daya kreatif kita, tetapi kita justru menunjukkan dengan maksimal atau sekuat tenaga kemampuan kita sesuai dengan kemampuan dan talenta kita agar karya penciptaan Allah ini boleh nyata di dalam kehidupan setiap umat manusia. Pertanyaannya adalah, masihkah kita setia menghidupi identitas kita? Baik itu secara personal atau secara pribadi, maupun kita sebagai sebuah institusi atau gereja. Sebagai pupuk bumi yang memberikan kesuburan iman dan terang dunia untuk menjadi saksi Kristus, apakah kita benar-benar sudah siap untuk menjadi saksi Kristus? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya perenungan firman Tuhan kali ini boleh memampukan kita, boleh menginspirasi kita, dan juga boleh memotivasi kita untuk kita boleh berani bersaksi menjadi pupuk bumi dan terang dunia. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan kita masing-masing sebagai ungkapan syukur atas firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama. Mari kita iringi dengan kita memuji Kidung Jemaat 292 bait yang pertama. Lagu yang merdu, bunyi
dilakukannya terhadap umatnya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini, kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami memaknai apa arti bersaksi di dalam kehidupan kami, secara pribadi, lepas pribadi, maupun di dalam kami bersaksi bersama-sama melalui sebuah institusi atau gereja kami, GKJW Mulyosari. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan kepada kami masing-masing untuk kami berani bersaksi di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh senantiasa menyertai setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada kesempatan malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sampai hari ini berjuang bersama untuk melawan pandemik virus corona yang terjadi di dalam kehidupan bangsa kami dan juga di dalam bangsa-bangsa yang lain. Untuk itu ya Tuhan, Engkau memberikan kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden beserta wakil, para menteri, pejabat pemerintahan dari pusat sampai dengan yang di pelosok-pelosok daerah, Tuhan berikan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, agar di dalam setiap kebijaksanaan keputusan yang diambil di dalam mengatasi wabah virus corona ini semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami percaya virus corona yang ada di negara kami ini boleh sirna seperti sedia kala. Terima kasih ya Yesus. Kami berdoa Tuhan juga untuk para medis yang bertugas, baik itu perawat, dokter, dan semuanya boleh terlibat di dalam garda depan untuk mengatasi pandemik virus corona ini. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan kepada mereka masing-masing, agar di dalam tugas dan pelayanan mereka boleh dilakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk penderita positif virus corona, kiranya Tuhan juga memberikan kesabaran, kekuatan, dan bahkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja kami di Jemaat-Mu GKJW Mulyosari, mulai dari Bapak Pendeta Dikdo Cayanto beserta keluarga, para majelis, juga beserta keluarga, dan semua badan pembantu ataupun pengurus-pengurus di wilayah yang boleh terlibat di dalam kegiatan pelayanan di Jemaat-Mu Mulyosari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua, memberikan roh hikmat tanggung jawab, agar di dalam melakukan setiap tugas pelayanan kami boleh kami lakukan dengan baik, dan semuanya itu hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan juga di dalam proses pemulihan yang kami ketahui, Ibu Catur, Ibu Wedi Wahyuni, Bapak Katon, Ibu Sarjono Sujak, Ibu Sudarmaji, Bapak Daniel, dan Ibu Damarati, dan juga warga jemaat yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Kiranya juga Tuhan memberkati, memberikan hikmat, kekuatan, dan bahkan Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kegiatan gereja kami, khususnya ibadah online yang sampai hari ini boleh kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang boleh terlibat, terlebih tim multimedia yang melakukan setiap tugas pelayanannya. Bila Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, agar di dalam melakukan setiap tugas ini boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemuda-pemudi-Mu yang sedang mencari jodoh,
ataupun pekerjaan, kami percaya Tuhan akan memberikan jodoh yang sepadan, dan juga Tuhan akan memberikan pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu GKJW Mulosari yang di dalam studi, baik mulai tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dalam studinya. Kami percaya mereka boleh menyelesaikan studinya dengan baik, yang semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini kami juga mengumpulkan persembahan yang sudah kami persiapkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami persembahkan ini, kiranya persembahan ini boleh kami pakai untuk kegiatan pelayanan kami di Jemaat GKJ Mulosari, dan gereja kami boleh menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan ungkapan syukur kami yang boleh kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 355, bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya adalah sumber segala berkat dan kekuatan. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber keselamatan, dan Roh Kudus adalah sumber hikmat kebijaksanaan. Kiranya senantiasa menyertai dan memberkati kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah ibadat perkunjungan keluarga malam hari ini boleh kita lakukan, karena atas kemurahan dan kasih Tuhan boleh kita lakukan dengan baik dan boleh berjalan dengan baik. Demikian Bapak Ibu, kiranya perenungan kita malam hari ini boleh memberkati kita sekalian dan kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Amin.